Radio bergerak maju bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk para pendengar dan pemirsa sekalian dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini senang sekali saya Emil Zar dapat kembali menyapa para pendengar dan pemirsa sekalian dalam program Tanya Sihat edisi Kamis 5 Juli 2021. Malam ini program Tanya Sihat akan mendiskusikan terkait tema mengenal gejala dan mewaspadai DBD yang tentunya akan dibahas bersama dengan narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, yakni Dr. Juvenius Martin. Selamat malam Dr. Juvenius Martin. Ya, selamat malam Mbak Indah. Sehat? Alhamdulillah. Gimana dok hari ini? Oke, hari ini luar biasa ya, ada kegiatan baru nih. Kebetulan hari ini baru mulai vaksinasi COVID ya. Ini mungkin sebelum kita mulai sekedar promosi ya. Jadi vaksinasi COVID ini itu sekarang untuk usia 12 sampai 17 tahun sudah bisa ya. Jadi udah tidak harus orang dewasa lagi, anak-anak remaja juga udah bisa nih didaftarkan. Nah, kebetulan aku di bawah Polres Jakarta Barat kerjasamanya. Jadi Sehat kerjasama dengan Polres Jakarta Barat, kita mengadakan banyak sekali lokasi-lokasi vaksinasi. Kalau buat teman-teman yang tinggal di Jakarta Barat, boleh mungkin ya hubungi aja polsek terdekat, tanyain vaksinnya di mana gitu, oke? Nah nanti vaksinnya gimana caranya? Cukup bawa KTP, nggak pakai apa-apa lagi, nggak usah daftar online, langsung datang aja ke sana gitu ya. Kita buka dari jam 8 sampai jam kurang lebih jam 2 siang kayak gitu, itu boleh aja langsung aja dibawa. KTP-nya nggak harus KTP Jakarta. Jadi kalau ada anggota keluarga yang bingung, saya harus dapat vaksin biar gampang di mana dok? Bisa nih, hubungin aja polsek di sekitar Jakarta Barat, banyak. Kalau bingung ke Polresnya juga boleh kayak gitu ya. Kita target sebanyak-banyaknya. Barusan Dr. Juvenius Martin menjelaskan bahwa sekarang ini vaksinasi itu tidak hanya berlaku di usia dewasa saja, tetapi juga untuk anak-anak bisa. Jadi selain ada lansia ya, yang dulu kan lansia memang masih rentan untuk masih belum ada belum. Oke, baik dokter. Tadi saya sudah review nih. Ini kayaknya memang sedang terkendala sinyal ya. Ini yang terkendala sinyal saya atau dokter nih? Karena suara yang muncul ke saya ini putus-putus dok gitu. Tapi nggak apa-apa, tidak akan mengurangi hikmatnya diskusi kita pada malam hari ini ya dok ya. Tadi sudah direview dok. Halo, dokter. Siap Mbak Indah. Oke baik, siap ya. Berarti sekarang mah lansia, anak-anak, dewasa siapapun sudah mulai bisa divaksin ya dok ya. Usia berapa tadi teh dok? 12 tahun Untuk minimal. anak? Minimal 12 tahun, habis itu ke atas aman, gitu. Lansia nggak apa-apa. Dokter. Oke, kayak dari sisi Mbak Indah kayaknya agak putus-putus. Oke, baik. Nah, sebelum kita lanjutkan diskusi kita pada malam hari ini, ada Oke, nggak apa-apa. Kayaknya si Mbak Indah terputus sebentar ya. Sudah terkonek lagi, Mbak Indah?
tadi kaget ini antara dokter atau saya yang jelek sinyalnya, tapi tidak apa-apa ya dok ya. Sinyal tidak akan membuat diskusi kita jadi berkurang khidmatnya gitu ya dok ya. Kita akan lanjutkan kembali para pendengar dan pemirsa sekalian. Tadi sudah dijelaskan terkait vaksinasi, info terbaru bahwa anak-anak bisa mengikuti vaksinasi. Jadi sekarang mah lengkap ya, dewasa, lansia, anak-anak sudah bisa ikut kegiatan vaksinasi. Nah, baik dok, kita mulai ke pembahasan kita pada malam hari ini bahwa malam ini kita akan mendiskusikan terkait mengenal dan mengenal gejala dan mewaspadai demam berdarah, ya atau DBD. Nah, tapi sebelum kita melanjutkan diskusi kita pada malam hari ini, seperti biasa saya akan mengingatkan kepada para pendengar dan pemirsa sekalian bahwa program Tanya Sehat ini dapat disaksikan secara live melalui YouTube channel YouTube Salam Radio Channel atau melalui Facebook Salam Radio, dan dapat diperdengarkan secara live juga di Salam Radio, aplikasi Salam Radio atau langsung di salamradio.com. Nah, kemudian seperti biasa, program ini juga membuka sesi tanya jawab sehingga para pemirsa sekalian dapat mengirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp interaktif di nomor 0812 0604 1960. Sekali lagi di nomor 0812 8604 1980. Baik dok, tahun lalu kita sempat berada di masa endemi di tengah pandemi. Jadi muncul endemi demam berdarah di tengah-tengah pandemi COVID-19. Itu luar biasa sekali dok. Nah, kira-kira nih, tapi bagaimana tahun sekarang? Apakah kita juga akan bertemu endemi ini lagi? Tapi amit-amit ya. Nah, tapi sebelum kita melangkah jauh terkait pembahasan itu, silahkan untuk opening statement-nya dok terkait diskusi kita pada malam hari. Silahkan. Oke, aku mulai ya dengan kata-kata pembuka biasanya ya. Jadi kita sekarang ini lagi berada betul ya di masa-masa demam berdarah mulai naik. Nah, biasanya demam berdarah itu mulai naik kalau cuacanya agak nggak enak gitu ya. Jadi kita sebutnya istilahnya musim pancaroba. Nah, di saat-saat seperti ini kita perlu hati-hati, jangan sampai semua jenis demam kita anggapnya COVID. Oh, jangan-jangan COVID nih, jangan-jangan COVID. Ternyata enggak juga loh. Ada juga nih penyakit berbahaya selain COVID-19, yaitu penyakit yang mungkin sudah dekat ya dengan hati kita, karena setiap tahun mau ada COVID, mau nggak ada COVID, penyakit ini tetap ada gitu ya, yaitu demam berdarah. Nah, pertama-tama mungkin kita perlu tahu dulu bahwa kalau pasien demam terus dicek COVID ternyata negatif, nah teman-teman di rumah harus waspada, jangan-jangan ini demam berdarah. Nah, nanti gimana cara kita mengenal demam berdarah? Mungkin kita akan bahas lebih lanjut gitu ya. Nah, jadi kalau sekarang COVID kan kita terkenal dengan 3 prokes ya, yaitu apa? Menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, tapi jangan lupa juga kalau di demam berdarah juga ada 3M gitu ya, ada mengubur, menguras, dan menutup gitu ya. Jangan sampai lupa nih. Kenapa? Karena kalau virus corona itu dia mainnya partikel-partikel kecil virus yang bisa terbang-terbang kemana-mana. Kalau demam berdarah, dia itu faktornya adalah nyamuk gitu ya. Jadi buat teman-teman di rumah yang merasa kok banyak nyamuk ya di rumah, nah bisa tuh dicari apakah ada sumber genangan air, apakah ada tong sampah yang belum ditutup dan lain-lain seperti itu. Oke. Baik, kalau misalnya tadi dijelaskan sama Dokter Juven, kalau misalnya demam berdarah itu punya 3M, kalau COVID juga punya 3M. 5M sekarang dok ya. 5M 6. kalau 6. Ada apa yang ke-6? Kirain 3 tambah 3, Mbak. Maksudnya demam berdarah sekarang 5M. Enggak, maksudnya COVID itu kan sekarang jadi 5M. Malah kalau iya, katanya guru saya tuh ada 6M. Jadi M yang terakhir adalah menjaga hati, katanya dok ya. Jadi penting juga menjaga hati, selain memakai masker, menjaga jarak, terakhirnya adalah menjaga hati. Ya. Oke, baik dok. Jadi ini tuh tadi dijelaskan ada faktor katanya, tadi kata dokter terkait demam berdarah ini. Faktor ini bisa dijelaskan secara singkat gitu dok, faktor ini apa?
Oke, boleh banget. Jadi, teman-teman kita perlu pertama-tama mengingat ya, mungkin pelajaran kita pas SD nih, kita udah pernah diajarin nyamuk demam berdarah tuh kayak gimana sih, gitu. Nah, jadi, penting diingat bahwa demam berdarah itu selalu berasal pertama kali dari nyamuk dulu, digigit nyamuk. Nah, setelah digigit nyamuk, bisa tuh penyebaran dari satu orang yang terkena ke orang lain yang terkena, itu bisa. Tapi paling awal pasti biasanya digigit nyamuk dulu. Jadi, pembawa penyakit ini namanya vektor. Nah, nyamuk yang membawa Hmm. demam berdarah, kalau kita ingat namanya Aedes aegypti gitu ya. Nah, itu nyamuk apa sih, Dok? Gitu susah banget namanya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kalau kita lihat nyamuk, kalau dia garis-garis putih hitam, oke, kemungkinan besar itu nyamuk Aedes aegypti. Artinya kalau teman-teman habis pukul nyamuk atau pakai raket nyamuk gitu ya, terus kena, teman-teman iseng aja lihat nyamuk yang habis dibunuh tuh, daerah perutnya itu ada garis hitam putih nggak kayak zebra gitu ya. Kalau ada garis-garis itu besar kemungkinan itu nyamuk pembawa demam berdarah. Nah, ada fakta unik nih mengenai nyamuk ini yang teman-teman perlu ingat. Nyamuk yang, membawa demam berdarah itu nyamuk betina aja, gitu. Jadi nyamuk Hmm. yang makan darah manusia itu cuma nyamuk betina. Lah, nyamuk jantannya gimana? Nyamuk jantannya Hmm. itu sukanya di tumbuhan berbuah. Jadi, kalau Hmm. misalkan di halaman rumah ada yang nanam pohon mangga gitu ya, nah itu hati-hati tuh. Biasanya ada sarang, nyamuk jantannya. Nah, kalau ada nyamuk jantannya, biasanya ada nyamuk betinanya gitu. Nyamuk Betinanya. betinanya masuk ke rumah, nyari darah manusia kayak gitu. Nah, jadi buat teman-teman lagi di masa-masa DBD ini juga penting untuk ketahui kalau di depan rumahnya ada tumbuh-tumbuhan yang besar, pohon besar gitu ya. Biasanya nyamuk-nyamuk suka di sana, terutama malam-malam lebih aktif. Jadi Hmm. intinya kalau malam hari, kalau teman-teman rumahnya ada jendela yang bisa keluar, ditutup dulu jendelanya supaya nyamuk-nyamuknya nggak masuk, baik yang jantan maupun yang betina, kayak gitu ya. Oh. Mmm, untuk vektor nyamuk sih kurang lebih itu aja dari DBD, Hmm. teman-teman perlu, hati-hati aja. Pokoknya tiap kali lihat, pukul nyamuk sekarang cari aja, lihat aja iseng dulu. Kalau ada garis-garisnya berarti teman-teman harus waspada, jangan-jangan di rumah teman-teman ini lagi ada nih nyamuk, sarang nyamuk Aedes. Aedes aegypti, seperti itu. Hmm. Si pembawa virus itu ya. Oke, baik Dok. Tadi kan sudah dijelaskan nih, bahwa penyebabnya ini adalah, virus yang dibawa oleh nyamuk. Nah, sekarang tanda dan gejalanya gimana kita membedakan antara, oh iya, ini demam karena kecapean, ini demam karena flu, ini demam karena COVID misalkan, ini demam karena DBD gitu. Biasanya tanda dan gejala yang khasnya itu seperti apa Dok dari DBD ini? Oke, bagus banget pertanyaannya, Mbak. Jadi kalau sekarang kita kan, jagonya semua nih, tanda dan gejala COVID ya. Ada demam, ada hilang penciuman, ada hilang pengecap gitu, udah tahu nih gejala-gejala arah COVID nih. Nah, tapi sekarang kita kenalan yuk sama ciri demam dari DBD gitu ya. Nah, namanya aja DBD gitu ya, demam berdarah dengue gitu. Dengue itu nama virusnya, jadi demam berdarah juga disebabkan oleh virus. Nah, saat si nyamuk betina ini menusuk kita, gigit buat ngambil darah kita, dia itu mengeluarkan, air liur. Nah, saat air liurnya keluar, virusnya itu masuk ke dalam tubuh kita. Nah, yang terjadi apa sih saat virusnya masuk ke tubuh kita akan merasa, "Kok ini ada benda asing yang masuk tubuh, virus dengue ini." Nah, maka tubuh kita akan melawan dengan cara mengeluarkan, antibodi gitu ya, membuat peradangan. Peradangan inilah yang membuat kita merasakan meriang atau demam. Nah, cara kita bedain demamnya DBD dengan demam penyakit lain kayak gimana, Dok? Oke. Demamnya DBD itu khas. Ada yang namanya demam bimodal. Maksudnya apa sih, Dok, bimodal? Jadi demamnya itu ada dua fase. Awalnya tinggi, terus dia turun, kemudian dia tinggi lagi demamnya. Nah, jadi aku perlu jelasin dulu nih satu persatu. Nah, saat seseorang digigit nyamuk demam berdarah dan sakit demam berdarah, dia akan mengalami tiga fase penyakit.
Fase pertama itu fase prodromal, di mana kita terkena nih gejala-gejala demam. Nah, demamnya itu disertai dengan nyeri otot, terutama di mana? Di daerah belakang mata. Nah, ini lumayan khas nih untuk DBD. Jadi kalau teman-teman merasa meriang, terus merasa di belakang matanya kok nyut-nyutan ya, kok sakit kayak gitu. Itu bisa mengarah ke DBD gitu ya. Nah, itu akan berlangsung berapa lama? Akan berlangsung 5-7 hari biasanya. Setelah demamnya berlangsung 5-7 hari, dia akan turun demamnya. Nah, saat demamnya turun, pasiennya merasa enakan. Karena saya udah nggak meriang lagi, saya udah nggak merasa saya demam, nyeri ototnya juga mulai hilang kayak gitu. Nah, tapi justru hati-hati. Setelah demamnya turun, kita masuk ke fase kritis. Nah, kenapa namanya fase kritis? Karena di saat itulah saat-saat demam berdarah paling berbahaya. Di saat itulah trombosit kita turun. Nah, teman-teman sering dengar ya kalau demam berdarah trombosit turun. Nah, ingat kalau demam berdarah trombosit turun itu justru saat demamnya sudah hilang. Artinya kalau ada pasien demam udah 5 hari terus tiba-tiba membaik, jangan senang dulu. Ini saatnya kita periksa darah. Kalau trombositnya ngedrop, oke, berarti ini justru fase paling berbahaya, namanya fase kritis. Oke, tanda fase kritis apa aja sih dok selain demam turun? Nah, kita mulai bisa melihat titik-titik perdarahan. Lihatnya di mana? Paling gampang di daerah pergelangan tangan gitu ya. Nah, di daerah itu teman-teman bisa lihat ada bintik-bintik merah atau tidak. Oke, kalau ada bintik-bintik merah itu tanda bahwa trombositnya turun kayak gitu. Harus segera dibawa ke puskesmas karena mereka butuh diinfus kayak gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus kenal nih. Fase kritis itu kurang lebih 2-3 hari. Ada sih yang 1 hari, tapi rata-rata 2-3 hari. Trombositnya turun terus tuh selama 2 hari, selama 3 hari. Sampai berapa dok? Trombosit itu normalnya 150.000. Tapi kalau lagi demam berdarah fase kritis, fase kedua ini, trombositnya bisa turun sampai 30.000 atau di bawah itu. Bahkan ada yang sampai transfusi trombosit gitu ya untuk menggantikan trombosit yang hilang. Nah, tapi kalau misalkan fase kritisnya teman-teman berhasil kenalin, teman-teman bawa ke rumah sakit dan lain-lain, nah itu nanti dia membaik setelah fase kritis. Namanya fase perbaikan. Di fase perbaikan, pasiennya mungkin demam lagi. Nah, jadi demamnya di DBD itu ada di awal sama ada di akhir. Nah, demam yang di akhir itu demam perbaikan. Nanti setelahnya dalam waktu 5-7 hari, pasiennya baru betul-betul sembuh. Kayak gitu ya. Jadi kalau aku coba rangkum lagi, jadi demam berdarah itu ada 3 fase ya. Fase pertama itu gejalanya demam, terus ada nyeri otot ya, terutama di belakang mata. Habis itu masuk ke fase yang tidak demam, di mana oke, nggak demam, tapi kok pasiennya lemes. Kalau dilihat-lihat kok banyak titik-titik merah di bagian tubuhnya, terutama di pergelangan tangan. Itu fase kritis. Kita harus bawa ke fasilitas kesehatan untuk diinfus. Setelah itu, nanti dia akan demam lagi sedikit, tapi itu demam perbaikan. Setelah 5 hari, biasanya sembuh total, kayak gitu. Jadi barusan sudah dirangkumkan oleh Dokter Jumpet, jadi saya tidak usah review lagi. Nah, Dok, tadi kan dijelaskan bahwa penyebabnya ini adalah virus ya. Nah, kan sama kayak COVID ya dok ya, penyebabnya ini adalah virus. Apakah untuk demam berdarah ini juga ada vaksinnya, yang sehingga kalau misalnya kita kepapar untuk apa namanya kepapar si Aedes aegypti ini, di tubuh kita tuh udah mengenali virus itu, jadi sehingga gejala yang muncul juga tidak terlalu parah gitu. Karena kebetulan saya juga ada cerita horor terkait dan terkait demam berdarah ini karena keponakan saya meninggal akibat demam berdarah. Jadi luar biasa memang demam berdarah ini. Silahkan. Oke. Jadi aku perlu kita dalemin sedikit lagi ya soal demam berdarah. Tadi aku cerita nih, kalau demam berdarah itu disebabkan oleh virus, nama virusnya dengue gitu ya, makanya namanya demam berdarah dengue. Nah, virus dengue itu di Indonesia itu ada 4 serotipe.
Kalau COVID kan namanya alfa, beta, gamma, delta gitu yang paling terkenal sekarang sih virus delta gitu ya. Oke, si demam berdarah nggak mau kalah nih gitu ya. Dia punya nama juga ada 4 nih virusnya. Den 1, Den 2, Den 3, Den 4 lebih gampang namanya ya. 1, 2, 3, 4 gitulah. Nah, ada 4 jenis virus. Nah, kalau kita demam berdarah, itu kita cuma bisa kena maksimal berarti 4 kali. Kenapa? Karena setiap kali kita kena satu virusnya, setelah sembuh, tubuh kita akan memiliki imunitas seumur hidup terhadap demam Hmm. berdarah. Jadi kalau teman-teman coba deh tanya siapapun, kiri kanan gitu ya, tanyain, "Pernah demam berdarah nggak?" "Pernah," gitu. "Udah berapa kali?" Kayak gitu. Kalau dia misalnya bilang, "Udah 2 kali kena," kayak gitu, oke berarti kesempatan dia untuk kena demam berdarah lagi sisa 2 kali lagi. Kalau amit-amit ya teman-teman ketemu orang yang udah 4 kali kena demam berdarah, ya udah artinya dia udah nggak bisa kena demam berdarah lagi. Udah habis tuh virusnya, udah pernah kena semua. Nah, yang jadi masalah adalah terkadang nyamuk Aedes aegypti itu bandel banget. Jadi di dalam tubuh dia, di dalam air liurnya, dia punya lebih dari 1 jenis virus. Jadi sekali nusuk manusia, dia bisa kasih virusnya bukan cuma Den 1 doang. Dia bisa ngasih langsung Den 1 plus Den 3 misalkan gitu. Atau virus 1 plus virus 2. Jadi sekaligus nyerangnya. Nah, penyakit DBD yang disebabkan oleh lebih dari 1 virus ini akan menyebabkan gejala yang lebih parah. Oke, nah jadi aku jelasin dulu kenapa si virus ini bisa sejahat itu sih di tubuh manusia. Nah, tubuh kita itu punya pembuluh darah ya. Itu yang bertugas mengirimkan darah dari jantung ke seluruh tubuh kita, si pembuluh darah itu. Nah, pembuluh darah kita bisa anggap sebagai selang gitu ya. Jadi misalkan jantungnya mau kirim darah ke ginjal, berarti dari jantung ada selangnya yang nyampe ke ginjal. Nah, penyakit demam berdarah itu membuat selangnya itu jadi bolong-bolong, membuat pembuluh darahnya jadi longgar-longgar. Sehingga cairan yang dari jantung harusnya nyampe ke ginjal, karena selangnya bolong, maka cairannya keluar-keluar yang nyampe ke ginjal jadi sedikit gitu ya. Nah, kalau virusnya cuma 1 jenis, bolong-bolong di ginjalnya nggak banyak. Tapi kalau sekali nyamuknya nusuk ternyata yang masuk virusnya 2 sekaligus atau amit-amit 3 sekaligus, maka bolong di pembuluh darahnya banyak banget nih. Oke, maka cairannya yang harusnya dari jantung ke seluruh tubuh bocor semua, keluar semua ya, numpuk di otot, numpuk di tempat-tempat lain kayak gitu. Hal ini nyebabin apa? Tubuh kita jadi kekurangan cairan kayak gitu. Akibatnya tensi darah turun, ngedrop, pasiennya jadi pingsan gitu ya, bahkan bisa sampai meninggal karena tidak diganti cairannya. Makanya tadi aku bilang, pada saat fase kritis, fase di mana demamnya sudah hilang, tapi kalau ketemu titik-titik merah yang tadi aku bilang, harus langsung diinfus. Kenapa diinfus? Supaya kita ganti cairannya. Yang pembuluh darah yang bocor itu kita isi lebih banyak cairan supaya walaupun bocor tetap ada yang nyampe gitu ke organ-organ lain, ginjal, otak dan lain-lain. Supaya kita hindari jangan sampai terjadi shock, kita bilangnya shock kalau udah penurunan kesadaran, kalau udah penurunan tekanan darah. Kayak gitu ya, Mbak Endah. Oke. Oke, jadi tadi dijelasin sama dokter terkait virus-virusnya. Nah, sekarang kembali lagi ke vaksin, Dok, yang saya tanyakan tadi. Apakah sudah, misalkan kan tadi, saya, kalau misalnya virus COVID itu kan sudah ada vaksinnya. Nah, apakah untuk virus Dengue ini juga ada vaksinnya, apa nggak usah aja karena kita akan membentuk antibodi sendiri? Oke, sampai saat ini kalau di luar negeri ya, vaksin dengue itu ada gitu. Kalau di Indonesia mau vaksin dengue juga bisa. Cuman karena ini bukan program pemerintah, maka biasanya dibelinya di swasta. Jadi agak Oh. mahal nih vaksin dengue nih. Nah, kalau jujur menurut aku,
Dengue itu penyakit yang lebih mudah dicegah dibandingkan corona gitu ya. Kenapa? Karena dengue permasalahannya di nyamuk gitu. Mhm. Jadi pemerintah tuh lebih fokuskan dibanding kita massal melakukan vaksinasi, maka lebih baik kita fokus di prevensi, artinya di Mhm. pencegahan. Toh Mhm. pencegahannya murah gitu dan bisa Mhm. dilakukan di level masyarakat gitu ya. Kita kan biasa sering ya gerakan 3M, gotong royong dan lain-lain, Mhm. itu membantu untuk mencegah. Vaksinasi itu fungsinya untuk mencegah, sama nih jadinya 3M dengan vaksinasi levelnya. Nah, Gitu. jadi disarankan sih kalau sekarang untuk vaksin demam berdarah ada, tapi harganya lumayan mahal gitu. Mhm. Jadi kenapa enggak kita coba harga yang lebih murah gitu. Ya, jadi lebih baik yang tadi ya mencegah, apa, pemberantasan sarang nyamuk mungkin ya, Betul, PSN. program yang banyak itu ya, PSN, banyak berkembang atau apa sih, Jumantik. Jumantik teh Iya. apa ya singkatannya kok saya lupa. Jumantik itu ininya, apa, penemuan Nama jentiknya kan. Nah, oh, itu jentik. ada ininya, kader-kadernya. Nah, Iya, iya, iya. Saya dulu pernah itu nyari Jumantik satu-satu pas waktu masih kuliah ya. Karena memang, tadi seperti yang dijelaskan sama Dokter Jufren bahwa pencegahan apa namanya, pencegahan untuk dengue ini, eee, vaksinnya memang ada tetapi tadi mahal. Makanya kenapa mencegah dari yang kita bisa lakukan adalah dengan tadi PSN, pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M tadi, kemudian juga membangun apa, para Jumantikers ya. Para Jumantikers gitu yang, selalu aware gitu, oh kayak misalnya Jumantik itu, jentik nyamuk itu biasanya adanya tuh di hal-hal tersembunyi kayak di belakang kulkas atau misalkan di ini, air rice cooker ya, anak kosan yang biasanya itu atau juga di tempat penampungan air kita gitu ya, Dok, ya. Tadi sudah dijelaskan. Oke, Dok, balik lagi ke, eee, cara untuk mewaspadai. Ini di sini sudah mulai ada satu pertanyaan yang muncul nih, Dok, dari para pendengar dan pemirsa sekalian gitu. Katanya gini, Dok, agar kita terhindar dari DBD, apakah penggunaan lotion anti gigitan nyamuk itu sangat efektif untuk pencegahan gitu? Gitu, Dok, pertanyaan. oke, Silakan. bagus banget, betul, itu salah satu cara kita mencegah, digigit nyamuk kayak gitu ya. Mhm. Nah, tapi penting diingat juga bahwa, lotion, pencegah gigitan nyamuk itu tidak 100% efektif. Percayalah, aku orang yang sering jaga malam di IGD tuh kutu nyamuknya juga banyak kayak gitu. Dan tiap malam aku udah pakai ini, udah pakai lotion anti nyamuk gitu ya, udah pakai selimut juga tidurnya gitu ya, masih tetap digigit. Ya sih, selimutnya nggak yang tebel-tebel banget ya, Mhm. selimut biasa aja, cuman masih tetap digigit. Artinya, kita tidak bisa 100% bergantung dengan, lotion anti nyamuk, cuman itu membantu, iya. Cara yang lebih aman adalah ya yang tadi dibilang, kalau lagi musimnya DBD, biasanya itu RT atau RW itu akan mengajak kader-kader yang ada, kader DBD kita sebutnya. Nah, biasanya kita akan cari ada nggak tuh sumber air jernih, sumber air tawar, itu biasanya tempat nyamuknya bertelur. Nah, telurnya kalau pecah, nama anak-anaknya itu namanya jentik. Nah, itu yang kita cari. Kalau sampai ada jentik di tempat sumbernya, jadi kita senterin, terus kita lihat ada titik-titik nggak? Jentik tuh titik-titik doang, kecil banget. Kalau teman-teman iseng, coba lihat bak mandi gitu ya. Kalau lagi malam gitu, gelap, lampunya jangan dinyalain, matiin aja lampunya, pakai senter lihatnya. Oke, kalau misalkan banyak titik-titik atau banyak jentik nyamuknya, udah kuras langsung. Makanya salah satu M-nya kan menguras gitu ya. Nah, itu tindakan yang jauh lebih efektif. Kalau tidak ada air yang menggenang di rumah dan sekitar rumah kita, maka kemungkinan besar nyamuk nggak mau ke sana. Nyamuk betinanya nggak mau bertelur karena nggak ada airnya gitu ya. Yang kedua, jentiknya juga nggak bisa berubah jadi nyamuk dewasa karena udah dikuras terlebih dahulu. Jadi itu cara yang jauh lebih efektif. Nggak susah kok gitu ya untuk melakukan pengurasan. Kalau bingung nggak cara lihat jentik gimana, ya udah kuras aja secara rutin gitu. Misalkan seminggu sekali atau seminggu 2 kali udah cukup aman kok untuk dikuras gitu ya. Em,
Cara menghindari nyamuk, berikutnya selain pakai lotion, apa sih Dok yang lebih efektif? Oke, lihat dulu nyamuknya masuk dari mana gitu. Teman-teman harus waspada nih. Kalau memang di rumah banyak nyamuk, jangan tenang-tenang aja kayak, "Ah, ya udahlah tiap hari juga banyak nyamuk, nggak usah diapa-apain." Nah, jangan kayak gitu teman-teman. Kita harus tahu nyamuknya itu masuknya dari mana. Seringkali biasanya itu dari halaman. Nah, halaman kita ada nggak jendela yang masih ada bisa tembus gitu. Jendela kan banyak jenis ya, ada yang ditutup bisa rapet, ada yang ditutup masih sisa celah-celah. Nah, kalau teman-teman punya jendelanya yang ditutup masih ada celahnya, maka bagusnya dipasang kasa nyamuk, tahu ya teman-teman ya. Harganya sekarang banyak yang murah kok gitu. Nah, dipasang kasa nyamuk di sana tujuannya kalaupun nyamuknya masuk lewat celah jendelanya, dia nggak bisa tembus ke kasa nyamuknya. Nah, sumber yang lainnya dari mana Dok? Selain dari jendela yang nggak ketutup, dari lubang selokan. Jadi kalau di WC teman-teman kan ada tempat pembuangan air gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di situ kan air pasti ngalir masuknya kemana? Ke lubang WC-nya gitu ya. Atau di lubang setelah tempat mandi itu ada lubangnya biasanya. Nah, kalau teman-teman merasa di rumahnya banyak nyamuk, lihat deh lubangnya ada bolongannya nggak. Biasakan kalau malam hari, kan jarang ya yang mandi tengah malam gitu ya. Kalau sudah malam hari, lubangnya ditutup gitu. Tutupnya yang rapet, jangan yang masih ada sisa bolongan-bolongan, nyamuknya tetap bisa terbang lewat situ. Jadi kalau bisa tutupnya yang rapet, karena sudah pasti di sana ada genangan air gitu ya. Sudah hampir pasti di sana ada jentik-jentik nyamuk juga kalau lagi musim DBD. Makanya kalau bisa kalau udah malam cari tutupan yang rapet gitu. Kalau bingung tutup pakai apa ya udah ambil batu aja yang cukup gede gitu, boleh kok ditaruh di sana. Cuman untuk ganjel aja. Besok paginya kalau mau mandi segala macam buka aja, geser batunya kayak gitu, nggak masalah. Oke, baik. Luar biasa ya, Dok. Selain itu juga mungkin kayak mengurangi menggantung pakaian terlalu banyak kali ya gitu, Dok ya. Nah, biasanya kan itu Bener. jadi sarang nyamuk ya, seperti itu. Ntar si jantan si betina ketemu pacaran menikah punya anak nanti banyak lagi lah ininya nyamuk yang lainnya. Ya Ya. mungkin tadi seperti dijelaskan dokter ventilasi kan penting juga ya untuk pertukaran udara. Tapi kalau misalnya ternyata celah ventilasi itu menjadi kayak jalan masuknya buat nyamuk, lebih baik tadi dikasih kasa nyamuk gitu ya, seperti itu. Oke Dok, kan apakah saya pernah baca terkait nyamuk ini katanya bisa beraktivitasnya itu pagi dan sore katanya. Apakah itu benar atau misalkan dia itu memang ada setiap hari, setiap waktu gitu. Bagaimana ini Dok terkait pagi dan Oke. sore ini? Bagus banget nih. Sayangnya informasi yang itu sudah nggak update. Artinya dulu memang benar nih kalau nyamuk ini tuh kita lihatnya lebih aktif saat malam hari. Justru kalau siang dia biasanya lebih nggak aktif kayak gitu. Nah tapi karena terkait perubahan cuaca ya, kalau teman-teman sering dengar global warming itu beneran apa enggak sih? Nah salah satu bukti global warming itu adalah kita melihat bahwa aktivitas nyamuk itu sekarang bertambah aktif bukan cuma di malam doang, tapi sepanjang hari. Jadi kalau sekarang dibilang nyamuk DBD kan aktifnya malam ya udah pagi nggak usah ngapa-ngapain. Nah itu udah salah sekarang. Karena global warming kita melihat bahwa aktivitas si nyamuk ini sekarang lebih bisa sepanjang hari. Jadi kita harus waspada nih teman-teman untuk gigitan nyamuk, jangan hanya malam hari aja tapi sepanjang hari kayak gitu ya. Kalau teman-teman tinggal di lingkungan yang banyak nyamuknya, maka benar kata pemirsa tadi, coba pakai lotion nyamuk gitu ya, cari sumber-sumber nyamuk seperti yang tadi sudah dijelaskan. Oke, baik, terima kasih. Oke Dok, ini ada yang masih bingung nih untuk pemirsa dan pendengar sekalian, mengirimkan satu pertanyaan yang juga saya bingung ini menyampaikan. Nggak apa-apa, coba. Jadi gini, Dok minta dijelaskan kembali terkait penularan DBD. Apakah DBD itu dapat menular? Bukannya sebarannya itu hanya melalui nyamuk? Gitu. Jadi mungkin kalau yang saya tangkap di persepsinya pendengar atau pemirsa ini menular itu dari manusia ke manusia mungkin Dok. Nah mungkin bisa dijelaskan tentang penularan ini Dok, silakan. Oke. Jadi untuk DBD ini teman-teman harus hati-hati. Jadi kalau udah pertama kali terinfeksi memang betul ya, faktornya itu adalah nyamuk.
Tapi teman-teman harus hati-hati kalau misalkan sudah ada satu orang yang terkena DBD, kalau misalkan kita sharing air liur atau yang lain, misalnya makan satu piring ya atau sendoknya sama, ada kemungkinan bisa terkena juga DBD-nya. Jadi teman-teman harus hati-hati juga dalam hal ini. Memang untuk penyebaran utamanya memang melalui nyamuk gitu ya. Nah, tapi kalau di rumah sudah ada yang kena DBD, maka teman-teman harus hati-hati. Dia nggak kayak corona sih, yang menyebar lewat udara kayak gitu ya. Menyebar lewat air liur, lewat percikan, bersin, dan lain-lain gitu. Tapi ada kemungkinan dia bisa menyebarkan juga nih, kalau misalkan kita sharing makanan atau yang lain. Kenapa? Nah, jadi tubuh kita itu terbagi dua ya lapisannya. Ada lapisan yang kulit tangan gitu ya. Ini kan kulit nih, benar-benar kulit. Kalau kita siram air, airnya jatuh gitu kan. Nah, tapi ada lapisan yang kita sebut lapisan mukosa. Mukosa itu bukan kulit. Mukosa itu apa sih? Nih, misalkan mata kita, bagian putih mata kita itu bukan kulit kan? Itu namanya mukosa. Bagian dalam mulut kita itu bukan kulit, itu namanya mukosa. Nah, kalau bagian-bagian itu terkena virus dengue, nah dia itu bisa langsung menyebar dari sana, dia bisa langsung masuk ke peredaran darah dari sana. Jadi teman-teman harus hati-hati juga kayak gitu. Jadi meskipun vektornya itu adalah nyamuk, tapi berisiko juga bisa menularkan antara manusia ke manusia dengan kontak yang sangat erat mungkin ya, kalau itu bukan hanya kontak erat ya, tidak cukup kontak erat gitu ya. Oke, Benar. baik Dok, jadi pertanyaan selanjutnya Dok, apa yang harus kita lakukan untuk mewaspadai kondisi agar tidak terbentuknya endemi di tengah pandemi lagi? Karena mengingat kemarin itu kan tahun lalu itu tercatat ada sampai 500 kasus per hari Dok. Jadi sampai 65.000 kasus pada tahun 2020 kemarin itu. Nah, agar tidak terjadi lagi endemi di tengah pandemi ini, Dok, itu apa yang harus kita waspadai dan harus kita lakukan? Oke, bagus banget nih pertanyaannya. Jadi gini, mungkin kita flashback sedikit ya. Kalau kemarin kita masih nanganin pasien demam berdarah tuh bisa gitu ya. Kalau sekarang kita itu rumah sakit udah nggak mampu lagi kan, dari kemarin kita udah bahas. Dan kalau kita lihat angkanya COVID sekarang juga makin naik lagi gitu kan. Sekarang udah 50.000, artinya rumah sakit tuh masih nggak mampu nanganin pasien-pasien dengan COVID. Kalau ada pasien demam berdarah sekarang datang ke IGD, gejalanya apa sih? Gejalanya demam gitu kan. Sama nih kayak gejala COVID. Nah, rumah sakit pasti merasa oke, kalau kamu demam, PCR-nya negatif, kayak gitu ya, kemungkinan kamu masuk waiting list gitu. Waiting list-nya berapa lama, berapa hari, beda-beda tergantung rumah sakitnya, kayak gitu ya. Nah, yang di sini aku mau ngingetkan adalah, artinya sekarang kalau kita kena demam berdarah, bahaya nih. Bisa-bisa nggak ada rumah sakit yang bisa kita capai gitu ya, karena semua rumah sakit full sama pasien COVID. Jangan-jangan pasien kita demam berdarah karena di IGD lama terpapar COVID malah jadi kena COVID kayak gitu. Artinya ini kalau terjadi endemi demam berdarah, epidemi ya kita bilang, epidemi demam berdarah lagi nih sekarang, kita akan sangat kesulitan, lebih sulit dibandingkan tahun lalu kayak gitu. Nah, jadi tindakan yang harus kita lakukan apa sih? Nah, kita harus cekatan dalam mengingatkan RT atau RW gitu ya, atau kepala desa dan lain-lain gitu, yang tempat di mana kita tinggal gitu. Misalkan kalau kita ketemu orang yang sudah DBD, entah itu keluarga kita serumah, atau itu tetangga kita, atau yang selingkungan dengan kita boleh lapor gitu ya. Kita boleh lapor kemana? Bisa lapor ke puskesmas atau bisa lapor ke kepala lingkungannya, misalkan kepala RT atau kepala RW. Nah, yang mereka lakukan apa sih? Mereka bisa lakukan dua hal gitu ya. Yang pertama tentunya yang kita sering dengar adalah fogging. Ya, ingat ya zaman-zaman di mana DBD itu banyak tuh biasa mulai bau tuh rumah kita diasepin kayak gitu. Nah, asapnya itu tujuannya adalah untuk mematikan nyamuk dan jentik-jentiknya, kayak gitu. Masalahnya,
sekarang jentik nyamuk tuh udah pinter, nyamuk Aedes aegypti juga udah pinter, udah kebal sama yang namanya fogging. Jadi fogging itu sekarang efektif, dibilang efektif juga udah nggak seefektif itu, udah kebal sama obatnya gitu. Nah jadi gimana dong dok? Nah ada cara kedua yang bisa dilakukan sama kepala desanya atau kepala lingkungannya. Yang mereka lakukan biasanya menggerakkan kader-kader. Buat teman-teman yang nganggur di rumah, corona kayak gitu ya, nggak tahu mau ngapain, mau daftar kader boleh banget kayak gitu ya. Gampang kok, yang dilakukan apa sih? Cuman 3M. Yang tadi aku bilang, menutup kalau ada tempat sampah yang masih terbuka atau sumber air yang masih terbuka gitu ya. Kalau sampahnya nggak tahu mau ditaruh di mana, dikubur gitu ya. Kalau yang tanahnya belum aspal gitu ya, masih tanah bisa digali gitu, kita bisa ngubur di sana. Nah, yang terakhir kuras apa? Semua sumber air. Biasa ada yang suka nyimpen air buat masakan di satu tempat air terpisah. Nah, itu juga jangan Gentong. lupa dikuras kayak gitu ya. Eh, Bak mandi itu harus dikuras. Seberapa sering dok? Oke, aku saranin sih seminggu 2 kali. Tapi sayang air dok, ya udah nggak apa-apa. Seminggu sekali nggak masalah kayak gitu ya. Asalkan setiap kali lihat ada jentik nyamuk, oh ya udah cuci gitu. Nah itu cara paling gampang. Yang terakhir ada yang namanya larvadisasi. Larvadisasi apa? Kita masukkan obat larva, obat pembunuh jentik ke dalam sumber air kita. Nah, itu bisa minta di mana, dok? Saya minta larvadisasinya. Nah, itu bisa minta di puskesmas atau di kepala RT gitu. Kalau mereka bersedia, biasanya mereka carikan kayak gitu. Jadi sekarang sih banyak metode-metode pencegahannya kita sih untuk DBD. Nah, tapi aku ingetin lagi, yang paling penting adalah kalau ketemu kasus DBD, jangan diem aja. Kenapa? Karena nyamuknya di tetangga pasti bisa nyampe ke kita juga. Nah, jadi kita harus waspada juga sama keadaan sekitar kita. Memang kalau ada yang DBD ya udah kita laporin aja. Toh nggak ada salahnya. Yang di fogging satu lingkungan, yang aman satu lingkungan, kayak gitu. Oh, jadi bubuk abate itu yang sering terkenal Iya, ya, benar, yang bubuk suka abate ke namanya. rumah-rumah gitu sambil menawarkan bubuk abate itu ternyata memang efektif untuk larvadisasi tadi ya dok? Betul, itu membunuh jentik nyamuk efektif banget. Oke, berarti ya kalau misalnya ada yang kan ada yang ketok-ketok rumah dan menawarkan bubuk abate, dibeli saja untuk pencegahan penyakit demam berdarah. Kalaupun toh kan karena sekarang mah kan suka banyak yang ketok-ketok kayak gitu tuh mengatasnamakan siapa tapi ternyata bukan gitu. Nggak apa-apa. Kita ambil manfaatnya aja. Abatenya ternyata seperti disampaikan oleh Dokter Jupen bahwa bubuk abate tersebut bisa digunakan dan efektif untuk larvadisasi. Oke. Dok, ini ada yang bertanya terkait pemeriksaan. Jadi apa pemeriksaan awal yang dapat diketahui untuk mengetahui suspek DBD atau bukan? Silakan. Oke, bagus banget pertanyaannya. Kalau untuk awam, aku ajarin tadi, kenali gejala klinisnya gitu ya. Nah, gejala klinisnya DBD itu apa? Mirip COVID, awalnya demam doang. Nah, tapi dia dominan nyeri otot, terutama otot-otot yang letaknya di belakang mata. Nah, jadi teman-teman harus ingat, kalau pegelnya lebih pegel di mata, terus teman-teman demam, jangan-jangan itu DBD. Nah, cara untuk memastikannya gimana dok? Kan belum pasti DBD, bener banget. Ada yang namanya pemeriksaan darah gitu ya. Jadi kalau teman-teman penasaran, boleh nih, sekarang lagi zamannya panggil analis ke rumah, kan teman-teman takut nih ke rumah sakit sekarang atau ke puskesmas sekarang banyak COVID gitu. Panggil aja ke rumah gitu untuk pengambilan darah. Nah, nanti bisa dicek, ada beberapa yang bisa dicek. Nih teman-teman boleh catat kalau mau ya. Yang pertama itu ada yang namanya NS1. NS1 gitu. Tiga karakter doang. NS1. NS1 ini cepet banget kelihatannya. Dalam 1-2 hari kita kena DBD, dia udah positif gitu. Bagus banget ini pemeriksaannya, cuman memang agak mahal. Pemeriksaan lain yang kita bisa cek adalah apa? IgM dan IgG dengue kayak gitu. Itu bisa kita periksakan. Tapi kalau gejalanya doang yang tadi aku bilang, paling khas itu ya ada demam, terus ada nyeri di belakang matanya. Paling sering sih itu. Ada nggak dok gejala-gejala lain? Ada sih, biasanya kita
lihat kalau pasiennya mimisan gitu, atau Mhm. ada perdarahan di tempat lain, misalkan batuk, ada batuk darahnya, kencing kok agak warnanya kemerahan kayak gitu. Itu juga bisa pertanda bahwa ini pasiennya ada DBD. Cuman kalau udah sampai gejala-gejala itu, aku nggak saranin tinggal tetap di rumah gitu ya, harus dibawa ke puskesmas. Apalagi kalau mimisannya nggak berhenti-berhenti Mhm. gitu ya. Takutnya butuh transfusi darah gitu. Oke, baik. Jadi, apa, lebih ke pemeriksaan dulu secara klinis, diketahui oleh teman-teman semuanya, para pendengar dan pemirsa sekalian. Nah, baru kalau misalnya menunjukkan ada tanda dan gejala yang mengarah pada DBD, harus segera lapor. Nah, Dok, eee, kan kayak misalnya, COVID ini ada yang isoman, ada yang rawat gitu ya, Dok. Nah, DBD ini juga apakah ada yang bisa kita tangani sendiri atau harus selalu dirawat, Dok? Oke, bagus banget pertanyaannya. Jawabannya kayak gini, kalau misalkan, kita curiga DBD, oke, maka kita harus menunggu fase kritisnya selesai. Jadi, misalkan nih kita, demam, pasti ditanya dokternya, "Demamnya berapa hari?" Oke, Mhm. kalau misalkan kita udah cerita, "Aduh Dok, demamnya udah sempet di awal terus hilang, sekarang demam lagi Dok. Saya baru datang pas demam yang kedua ini." Maka biasanya dokternya akan, "Oke, kita cek darah, kalau hasil darahnya normal, boleh pulang." Kayak gitu ya. Kenapa? Karena dia udah di fase demam yang kedua nih, demam penyembuhan, gitu. Sudah Nah, melewati masa kritis. betul. Mmm. Tapi misalkan kamu datangnya di awal, terus dokternya cek darah, wah bener nih, NS1-nya negatif. Nah, dan pasiennya belum mencapai fase kritis, dokternya biasa nggak pulangin. Kenapa? Karena saya pulangin pasiennya hari ini, besok dia masuk fase kritis, kan demamnya hilang tuh. Pasiennya sih ngerasa enakan, tapi trombositnya ngedrop tiba-tiba. Nah, pasiennya bisa perburukan sesaat itu juga. Nah, pasiennya udah keburu kita pulangin, itu bahaya. Jadi kalau di demam berdarah intinya cuma satu, kita lihat apakah pasien ini saat fase kritis dia ngedrop apa enggak, kayak gitu. Nah, untuk itu dibutuhkan observasi. Observasinya biasanya tidak dilakukan di rumah, kita tetap rawat inapin dulu. Sampai fase kritisnya sudah lewat, pasiennya boleh pulang, kayak gitu. Jadi jawaban singkatnya adalah tetap dirawat inap sih biasanya. Oke. Jadi, kalau misalnya meskipun itu baru serangan yang fase demam pertama, kalau misalkan, dikhawatirkan ini mengarah pada DBD pasti akan dilakukan, rawat inap gitu ya. Kecuali kalau misalnya sudah melewati fase kritisnya, baru bisa, misalkan hanya berobat jalan gitu ya Dok bahasanya gitu. Jadi nggak ada isman ya kalau misalnya untuk DBD. Aku tambahin dikit ya, buat teman-teman yang suka meriang-meriang gitu ya, ada kurang lebih, garis kasar lah kapan kita harus cari, pengobatan dokter gitu ya. Mhm. Kalau teman-teman sudah demam 3 hari, Mhm. terus minum obat turun, nggak minum obat naik lagi Dok, gitu ya. Naik turun, pokoknya kalau udah sampai 3 hari tidak membaik, itu langsung aja cari pengobatan, gitu ya. Supaya bisa dilakukan pemeriksaan darah. Jangan, "Oh, baru 3 hari, tunggu seminggu deh," nanti terlalu lama. Karena jarak DBD itu biasa 5 hari aja, setelah 5 hari masuk fase kritis, kayak gitu. Jadi kita harus hati-hati, gitu ya. 3 hari patokan kita, kalau nggak sembuh demamnya, ya udah anggap aja nih penyakit yang lebih serius, kita bawa ke fasilitas kesehatan gitu ya, Mmm. bawa ke IGD. Jadi harus benar-benar sadar ya pada ini kita juga. Nah, bahayanya adalah, apa namanya, bahayanya adalah, banyak orang yang tidak merasa dia demam nih, ini gimana, Dok? Kadang kan ada orang yang tidak merasa dirinya tuh demam, dia ngerasa baik-baik aja, tapi sebenarnya tuh demam. Nah, hitung demamnya gimana ya, Dok, ya? Eee, jadi gini, kalau teman-teman sekarang nggak punya termometer, aku ingetin lagi ini saat yang tepat untuk punya 2 alat kesehatan ya, ini bukan promosi jualan nih, ini penting soalnya buat kita nih. Satu, harus beli termometer. "Aduh mau termometer apapun terserah deh Dok, harus yang termogan nggak? Yang ditembak di kepala, di tangan?" Terserah gitu, nggak Mhm. apa-apa gitu ya. Mau termometer yang diketek juga yang masih jangan pakai raksa deh ya, sekarang udah nggak mau pakai raksa lagi gitu. Ada yang baterai kan, yang diketek itu juga boleh, nggak harus yang
keren-keren amat gitu ya. Yang kedua yang kita harus punya tuh pulse oximetry ya, yang ngecek saturasi yang dijepit di jari itu. Sekarang sih harganya naik lagi. Memang kemarin udah sempat turun, sekarang karena COVID naik lagi dia ikut naik harganya. Memang bisnis susah ya. Nah, cuman intinya kita mau tahu demam apa enggak kan berdasarkan suhu gitu ya. Kita nggak bisa pakai modal tempel tangan gitu. Oke, kalau tempel tangan panas artinya demam, nggak bisa kayak gitu gitu. Nah, kita harus pakai suhu. Kalau kita sudah punya termometer, enak nih buat ngecek suhunya. Gimana cara ceknya? Kita pakai termometer, dimasukin ke ketek atau di termogan, terserah. Kita lihat angkanya. Oke, angka yang mengarah ke demam itu 37,5 gitu ya. Nah, bisa nggak dok demam di bawah 37,5? Jawabannya bisa, tapi itu garis kasarnya buat orang awam. Kita pakai patokan 37,5. Kalau udah menyentuh angka itu atau lebih tinggi dari angka 37,5, maka itu sudah masuk kategori demam. Gitu ya. Nah, yang kedua, cara kita bilang diri kita demam gimana? Ada nih, kalau misalkan metode kita nggak punya termometer gitu ya, gampang aja. Biasanya kita punya suhu yang kita suka. Kayak misalkan aku, ruang kamarku itu ada AC-nya. Aku selalu pasang AC sudah terset harus 26 gitu suhunya. Nah, misalkan tiba-tiba saya pasang AC 26 terus aku kedinginan, menggigil, itu udah pertanda. Jangan-jangan kita lagi merasa demam. Jadi yang penting diingat buat teman-teman yang demam itu kitanya merasa dingin. Kedinginan kitanya, tapi orang kalau pegang kita panas. Jadi kita kan sering menyamakan diri dengan kalau demam itu sama dengan panas. Nah, panas itu kalau dipegang orang, tapi kalau kitanya sendiri, kitanya merasanya kedinginan. Makanya orang demam maunya selimutan, orang demam maunya berlapis-lapis pakaiannya supaya dia lebih hangat. Nah, jadi teman-teman perlu ingat, ini juga terkait dengan terapi demam ya. Aku perlu kasih tahu juga bahwa banyak yang salah nih. Kita sering mikir, oke, kalau pasiennya demam kan suhunya panas ya. Udah kompres aja sama air dingin gitu, air es, dimasukin kain, diperas, ditempel di jidat lah, di dalam ketek lah, dan tempat-tempat lain gitu ya. Biar dingin gitu. Biar dingin gitu. Turun. Itu justru bahaya. Kasihan pasiennya. Gitu ya, pasiennya udah kedinginan, dihajar kayak gitu, makin parah dia nanti demamnya. Jadi yang baik gimana dong dok? Oke. Jadi air itu biasanya kita pakai air biasa aja. Ini ngapain nunjukin air minum ya? Pakai air biasa aja, air keran biasa boleh, atau air hangat. Jangan panas ya, air hangat biasa aja. Biarin kompresnya pakai itu. Sampai kapan? Sampai air yang suhunya biasa jadi agak hangat. Kayak gitu ya. Ini teknik kompres yang benar. Bukan pakai air dingin, tapi pakai air yang suhunya biasa. Oke, itu lebih nyaman buat pasiennya dan efeknya sama aja. Sama kayak pakai air dingin, nggak ada bedanya. Kayak gitu ya. Yang kedua ya tadi, kalau teman-teman udah punya obat paracetamol, ya kalau demam dikasih aja paracetamol. Oke, luar biasa sekali. Ini dok, ada pertanyaan pamungkas ya dok, sebelum kita mengakhiri diskusi kita pada malam hari ini, tapi ini juga cukup menggelitik bagi saya, mungkin karena terpengaruh oleh kondisi COVID-19 ini. Jadi, apakah DBD juga dapat mengganggu pernapasan dok, katanya pertanyaannya. Ya, silakan dok. Bagus banget pertanyaannya. DBD sangat mungkin mengganggu pernafasan, tapi masalahnya beda. Kalau COVID, dia itu menyerang sel-sel paru-paru kita memang. Paru-paru kita kan tujuannya untuk bertukar oksigen gitu ya. Nah, kalau COVID dia benar-benar menghancurkan selnya gitu ya. Sehingga kita nggak bisa menukar oksigen lagi. Nah, kalau demam berdarah, cara dia menyerang paru-paru beda. Kayak yang aku bilang. Demam berdarah itu nyerangnya di pembuluh darah. Jadi, anggap aja sekarang arahnya dari jantung ke pembuluh darah ke paru-paru gitu ya. Nah, paru-paru itu banyak banget pembuluh darahnya. Artinya, kalau pembuluh darah paru-parunya sekarang bolong-bolong, banyak cairan yang bisa keluar lewat sana, saat jantung memompa darah,
darahnya kan ke paru-paru nih. Di paru-paru pembuluh darahnya bolong-bolong semua. Yang terjadi apa? Cairan yang ada di dalam selangnya keluar ke paru-paru. Jadinya paru-paru itu bentuknya kayak balon. Yang harusnya isinya udara buat keluar masuk udara, sekarang keisi sama air. Nah, sehingga pasiennya jadi sesak napas, nggak bisa masukin udara, karena sekarang isinya bukan udara lagi balonnya, tapi jadi balon air. Nah, keadaan itu yang kita sebut sebagai edema paru. Nah, ini bahaya nih kalau udah terjadi di pasien-pasien dengan DBD. Biasanya masuk rawat inap kalau udah kayak gini. Jadi jawaban singkatnya bisa dia menyerang paru-paru, tapi bukan menghancurkan paru-parunya langsung, tapi istilahnya menenggelamkan paru-parunya. Jadi disiram air gitulah paru-parunya, sehingga nggak bisa bertukar udara. Bisa menyebabkan sesak, tetapi dengan cara yang berbeda gitu ya, Dok ya. Seperti itu. Oke, Dokter, seperti biasa ini adalah saat-saat yang cukup berat bagi saya karena harus mengakhiri diskusi yang seru ini, Dok. Seperti biasa kalau ngobrol sama dokter tuh nggak terasa kalau udah 1 jam ya. Aduh, Mantap. basi banget dari minggu ke minggu kayaknya itu mulu bahasanya. Pokoknya saking terpukaunya dengan bahasan Dokter Juven, saya suka nggak ngerasa kalau ini sudah 1 jam ya. Baik, silakan untuk closing statement, Dok. Oke, teman-teman perlu ingat di tengah-tengah pandemi COVID ini bukan hanya COVID yang perlu kita waspadai gitu ya. Penyakit-penyakit masyarakat itu banyak. Nah, salah satunya yang paling berbahaya buat kita juga saat ini adalah DBD. Nah, DBD itu sampai sekarang obatnya cuma infus. Sisanya tergantung tubuh kita. Kalau tubuh kita kuat melawan virusnya ya sehat. Kalau enggak ya bisa tetap meninggal walaupun sudah diinfus seperti itu. Artinya satu-satunya cara kita tidak kena DBD adalah sebenarnya mencegah, bukan mengobati DBD. Nah, teman-teman perlu ingat selain pakai masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan gitu ya. Ada loh langkah-langkah pencegahan DBD. Yang paling sering kita lupakan adalah mengecek genangan air. Nah, aku ingetin teman-teman buat lebih sering memeriksa genangan air ya. Boleh disenterin, kalau lihat titik-titik, jentik, oke, buang aja airnya. Artinya airnya sudah menjadi sarang nyamuk gitu ya. Kalau ada sumber air ditutup, mau itu selokan di dekat WC kita ya, ataupun bak mandi kita ditutup aja, nggak ada masalah gitu ya. Kalau mau dipakai baru dibuka lagi. Yang terakhir, kalau ada gejala-gejala DBD yang ditemukan bukan di keluarga kita tapi di lingkungan sekitar kita juga, jangan lupa untuk melaporkan. Ya, tujuannya apa? Supaya satu lingkungan bisa mendapatkan proteksi dengan cara fogging dan lain-lain kayak gitu. Sekian dari saya, Mbak Endah. Oke, terima kasih, Dok. Luar biasa sekali closing statement-nya. Mungkin saya sedikit menambahkan, jangan terlalu banyak ngegantung baju atau misalkan pakaian kotor ditaruh di mana saja gitu. Dan saat ini kan banyak pembatasan jarak ya, di social distancing. Mungkin jangan lupa melupakan tempat-tempat umum yang biasa digunakan kayak masjid, gereja dan sebagainya juga harus dibersihkan karena khawatir ternyata tempat-tempat yang sedang sekarang lagi jarang digunakan karena social distancing ini terbengkalai dan jadi sarang nyamuk gitu ya, Dok ya. Baik, Dr. Juven, sekali lagi terima kasih untuk malam ini, luar biasa sekali pembahasan terkait bagaimana untuk mengenal dan mengetahui gejala diri DBD dan bagaimana untuk mewaspadainya. Baik, para pendengar dan pemirsa sekalian, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Yang suci, yang bersihlas bagi jaga berani. Haji Umar Said Cokro Aminoto mati membela Indonesia di bawah naungan Panji Islam. 17 Desember hari bulan wafatnya, tahunnya 1000
30 dengan 4 lebihnya, mohonkan doa padanya selamat sentosa di dunia dan akhirat. Haji Umar